Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang tugas metode transportasi. Yang pertama-tama, sebelum kita memulai pembacaan tugas dan juga jawaban, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ripka Suliandari dengan NPM 20012010343, dan yang kedua ada saya sendiri Tiara Putri Marcella dengan NPM 20012010291, dan yang ketiga ada Sarah Regina 20012010253, dan yang keempat ada Fadila Riyandini dengan NPM 20012010283, dan yang terakhir ada Eka Selvi Nur dengan NPM 20012010338. Baik, untuk pembacaan soal dan pembacaan jawaban akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Selanjutnya masuk pada soal. Suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik produksi dan 5 gudang penyimpanan hasil produksi. Jumlah barang yang diangkut tentunya tidak melebihi produksi yang ada, sedangkan jumlah barang yang disimpan di gudang harus ditentukan jumlah minimumnya agar gudang tidak kosong. Tabel matriks berikut menunjukkan jumlah produksi yang paling banyak bisa diangkut, jumlah minimum yang harus disimpan di gudang, dan biaya angkut per unit barang dalam satuan mata uang. Pada prosedur penyelesaian, ada 2 cara yang harus diselesaikan. Yang pertama, isikan kolom, mulai kolom di kiri atas atau northwest, dengan mempertimbangkan batasan persediaan dan permintaannya. Yang kedua, selanjutnya isikan pada kolom di sebelah kanannya hingga semua permintaan terpenuhi. Oke, ini adalah tabel penyelesaian. Di sebuah perusahaan itu memiliki 3 pabrik yang dinotasikan dengan P1, P2, dan P3. Dan juga memiliki 5 gudang yang dinotasikan dengan G1, G2, G3, G4, dan G5. Nah, pada sisi yang paling kanan tabel itu terdapat S yang merupakan supply, dan pada kolom bawah tabel itu terdapat D yang merupakan demand. Kita akan melakukan penyelesaian dengan metode northwest corner. Nah, kita akan memulai dari pojok kiri atas, yaitu P1 atau pabrik 1 yang melayani gudang 1 yang memiliki 2 nilai, yaitu supply 800 dan demand 400. Nah, kita bisa isi dengan nilai yang paling kecil, yaitu 400. Maka P1 G1 itu kita tulis 400. Sedangkan demand-nya habis karena sudah dikurangin dengan 400, maka demand kita tulis 0 dan supply-nya berkurang menjadi 400. Kemudian kolom P1 dan G2 dengan demand 400 dan supply 400. Karena supply dan demand-nya sama-sama memiliki nilai 400, maka kolom P1 G2 itu kita isi 400 juga. Nah, selanjutnya tuh kolom demand-nya dan supply-nya itu sama-sama habis karena sama-sama dikurang 400, maka untuk demand dan supply-nya itu bisa kita tulis 0. Kemudian kita lanjutkan dengan kolom P2 dan G3 dengan supply 600 dan demand 500. Karena yang paling kecil di sini angka 500, maka kolom P2 dan G3 itu kita tulis 500. Kemudian demand-nya habis dan supply-nya berkurang menjadi 100. Kemudian kita lanjut ke kolom P2 G4 dengan supply 100 dan demand 400. Nah, maka di kolom P2 dan G4 itu kita tulis 100. Kolom demand berkurang menjadi 300 dan supply habis menjadi 0. Nah, kita lanjut ke kolom P3 dan G4 dengan supply 1100 dan demand 300. Nah, maka di kolom P3 dan G4 itu kita tulis 300. Supply-nya kita tulis 800 dan demand-nya habis menjadi 0 gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke kolom P3 G5 dengan supply 800 dan demand 800. Maka kita tulis di kolom P3 dan G5 itu 800 karena
keduanya tuh memiliki nilai yang sama, yaitu 800. Nah, kemudian di kolom demand itu habis dan di kolom supply juga habis. Jadi keduanya kita tulis 0. Setelah itu, kita mendapat total biaya dari metode Northwest Corner ini. Nah, yang pertama kita dapat dari sel yang P1 pabrik 1 melayani gudang 1. Nah, itu 50 dikali 400. Setelah itu ditambahkan 80 dikali 400. P1 G2. Selanjutnya 70 dikali 500 ditambah 60 dikali 100, kemudian ditambah 60 dikali 300 sel di bawahnya, dan ditambah 40 dikali 800. Kemudian dapatlah hasilnya 20.000 ditambah 32.000 ditambah 35.000 ditambah 6.000 tambah 18.000 dan ditambah 32.000. Jumlahnya adalah 143.000. Jadi, total biaya yang didapatkan dari metode Northwest Corner ini adalah 143.000. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.